Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Wildan Rifki Ashbia dari kelas IKTA semester 4 dengan nomor NIM 2021-080091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tema dari ayat-ayat pernikahan dengan judul yaitu analisis ayat poligami menurut perspektif tafsir ahkam. Video ini pada kali ini diajukan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir ahkam. Nah, mengenai poligami adalah merupakan suatu bentuk ketika seorang suami memiliki istri lebih daripada satu, atau dia mempunyai istri lebih dari satu. Poligami sendiri sudah terdapat dalam Al-Quran, seperti contoh dalam surat An-Nisa ayat 3 dan juga surat An-Nisa ayat 129. Mengenai poligami, banyak ulama berbeda pendapat, terutama apakah poligami itu suatu bentuk anjuran dari Nabi ataukah kewajiban, hingga terdapat dalam dan dicantumkan dalam Al-Quran. Begitu pula, apakah poligami itu sudahkah adil terhadap perempuan, ataukah seorang laki-laki mampu berbuat adil ketika ia berpoligami? Ulama berbeda pendapat. Nah, dalam contoh kasus poligami seperti halnya yang telah disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya itu tafsir Al-Misbah, beliau menafsirkan mengenai poligami bahwa poligami itu sudah terjadi bahkan sebelum Islam datang. Jadi poligami itu sudah terjadi ketika agama Nasrani, dalam agama Yahudi seperti itu. Namun dalam Islam diberikan angin segar berupa poligami untuk digunakan pada awal mulanya, yaitu untuk menaikkan derajat para perempuan, agar seorang laki-laki tidak sewenang-wenang menzalimi seorang perempuan. Kemudian menurut beliau juga bahwasanya poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 itu bukanlah sebuah kewajiban yang ditekankan kepada umat Islam, namun sebagai bentuk sebuah kebolehan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, seperti itu. Kemudian para ulama tafsir klasik juga mengatakan bahwasanya anjuran dalam berpoligami adalah sebagai bentuk di mana di sana terdapat suatu nilai, yaitu nilai kemaslahatan dalam kesetaraan sosial agar wanita tidak menjadi orang yang selalu ditindas dan berada dalam kedoliman tangan seorang laki-laki. Maka adanya poligami adalah bentuk sebuah kesetaraan sosial untuk menaikkan derajat para wanita. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 129, di sana ada suatu fragmen menarik bahwasanya seorang laki-laki mereka tidak mampu berbuat adil ketika ia sedang melaksanakan poligami. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hal ini. Beberapa ulama mengatakan bahwa adil yang dimaksud dalam tafsir surat An-Nisa ayat 129 adalah merupakan adil dalam bentuk lahiriah. Jadi ketidakmampuan seorang laki-laki dalam berbuat adil adalah adil dalam bentuk kasih sayang dan cintanya, seperti itu. Bahkan Imam Suyuti dalam tafsir Jalalainnya mengatakan yang seorang manusia itu dia bahkan tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam perasaan cintanya kepada setiap istrinya. Mesti salah satu di antara mereka ada yang lebih dicintai, seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri dalam berpoligami terhadap istrinya, beliau dalam mahabbah cintanya itu ada sudah kita ketahui condong lebih kepada Sayyidah Aisyah, seperti itu. Itu mengenai tentang poligami. Maka poligami di sini adalah suatu bentuk di mana Nabi memperbolehkan seseorang melaksanakan poligami tidak lebih dari 4 orang istri. Nah, ketika seseorang
melaksanakan poligami, dia lebih dari 4 orang istri tidak diperbolehkan. Dan diharuskan syarat daripada poligami adalah untuk berbuat adil. Berbuat adil di sini adalah berbuat adil dalam memberikan nafkah lahiriah, memberikan sandang pangan dan lain-lain seperti itu. Itu adalah bentuk nafkah lahiriah. Namun untuk mengenai adil dalam bentuk nafkah batiniah berupa yaitu perasaan mahabbah, maka setiap manusia dia tidak mampu sekalipun untuk berbuat adil dalam permasalahan tersebut, karena sudah menjadi tabiat dari manusia adalah untuk selalu condong kepada salah satu di antara mereka. Mungkin sekian penjelasan mengenai poligami, bahwasanya poligami adalah suatu perkara yang diperbolehkan, nah tidak juga dianjurkan, namun dianjurkan ketika di sana terdapat suatu kemaslahatan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Rifki mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.